Pagi hari ini sudah hadir ini dua orang yang juga menjadi juru bicara untuk pasangan masing-masing di Pilkada DKI Jakarta. Selamat pagi untuk Mas atau Bung Antoni Leong. Siap, Ya, pagi. Anda Pagi, Mas. jubir dari Anies Sandi. Pagi. Gitu. Selamat pagi. Dan ini Raja Juli Antoni dari juga. Sebenarnya Antoni juga, tapi saya panggil atau saya sama Timothy Bung Raja aja biar berbeda gitu. Bung Tony dan Bung Raja dari Ahok Jarot. Waktu kami mengundang pihak Ahok Jarot, saya sebenarnya secara pribadi berharap Sophia Latjuba yang dikirim, jadi Anda jangan. Saya juga berharap sebenarnya dia yang datang. Tapi di telepon sudah ada Rahlan Nasidik. Selamat pagi, Bang Rahlan. Selamat pagi. Bung Rahlan, selamat pagi. Ini sudah bangun atau belum nih? Iya, kalau ngomong udah bangun dong, Bayu. Siap, wah, saya rasa begitu. Karena ini kalau saya tahu di Bung Rahlan juga salah satu orang yang sering nongkrong malam, bukan untuk apa-apa, tapi banyak mendapatkan informasi juga. Jadi terima kasih pagi-pagi sudah hadir untuk Sapa Indonesia. Ini bukan orang pagi soalnya, saya tahu sekali. Jadi terima kasih. Kita bicara soal penunjukan juru bicara ini menjadi hal yang menarik. Ini menjadi salah satu pintu pertama yang dibuka bagi masyarakat untuk mengetahui lebih banyak mengenai kandidat-kandidat yang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta khususnya kali ini kan. Nah, penunjukan juru bicara ini menjadi unik seperti kita lihat tadi. Ternyata bidang-bidangnya memang ditentukan, ribet nggak sih itu? Tahu tidak proses di belakang pemilihan? Saya tidak tahu persis, terus terang ya. Saya juga ditunjuk mungkin karena latar belakang saya sebagai akademisi, ya. Dan juga ada agak tahu politik, mungkin demikian. Baru berinisiatif juga mendirikan partai baru, PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Saya sekjennya. Saya nggak tahu kenapa didukung. Tapi saya kira betul, masing-masing orang mempunyai kualifikasi sendiri, mempunyai segmen sendiri yang barangkali akan disasar. Dan ya itulah nampaknya list yang ada dari tim Pak Ahok dan Jarot. Ya. Nah, untuk Bung Rahlan yang sekarang bergabung bersama kami melalui line telepon, bukan hal yang mudah untuk kemudian ketika namanya juga muncul di terakhir begitu, Agus Harimurti Yudhoyono begitu, untuk kemudian muncul dan Anda gadang untuk segera cepat naik begitu elektabilitasnya. Boleh tahu, kira-kira Anda akan melakukan apa, Bung Rahlan, bersama tim yang lain? Sebentar. Dalam konteks Agus dan Silvi ini, menurut saya ada kejadian yang agak ajaib. Karena kendati baru diperkenalkan pada tanggal 23, ada lonjakan elektabilitas yang diperlihatkan oleh berbagai survei, rata-rata sama. Dari yang sebelumnya cuma di bawah 1% popularitasnya, menjadi sekarang rata-rata 19%. Gitu. Waduh, ini juru bicaranya sudah mulai bertugas ini, Bung Rahlan. Saya bukan. Saya mau bilang. Nggak apa-apa. Tapi jadi Bung Rahlan, saya mau detail. Saya mau tanya detail kalau dibandingkan dengan awalnya itu elektabilitas Agus saja atau sudah dia berpasangan dengan Silviana di sini? Agus saja. Kalau Agus saja malah jauh lebih tinggi. Di dalam surveinya LSI, setelah Ahok justru Agus yang paling tinggi. Kalau Agus sendirian ya, itu sekitar 23%. Bayangkan dari 0,9 atau 19 tiba-tiba menjadi 22%. Jadi menurut saya ini membuat atau namanya memperlihatkan satu fenomena yang unik, yang barangkali cukup tepat untuk disebut sebagai pertanda adanya harapan terhadap figur yang fresh gitu. Oke, Bang Rahlan, sedikit saja saya mau tanya mengenai Agus Yudhoyono. Ini nama Agus Yudhoyono sangat akrab di telinga warga Jakarta, masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi akrab di telinga begitu, Bang Rahlan. Belum akrab mengenai atau siapa atau berbicara dengan Agus Yudhoyono begitu. Bukan begitu yang dikatakan oleh survei. Karena yang menyebut nama Mas Agus itu, memilih nama Mas Agus yang tadi saya bilang itu 22%, dan kalau dipasangkan dengan Mbak Silvi menjadi 19%, itu adalah kelompok anak muda yang akan pemilih pemula, lalu kemudian kelas menengah, bukan kelas menengah, kelas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Itu yang disebut sebagai wong cilik.
Nah, maksud saya itu akrab di telinga tuh siapa yang tidak tahu Agus Yudhoyono? Pasti tahu Agus Yudhoyono, tapi kebanyakan kita mengetahuinya ya anak dari salah satu presiden Indonesia begitu. Bang Rahlan, berarti kalau dibilang tadi ini kenaikan pertama ini melonjak tinggi, bisa dikatakan bahwa ini masih efek dari siapa yang kita kenal dia sebelumnya, yaitu anak dari Pak SBY begitu. Baru ini efeknya kah atau sebenarnya sudah ada faktor utamanya? Itu makanya ada pameo yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, tugas kami adalah mengenalkan agar orang makin banyak yang sayang. Oke. Kalau begitu saya segera ke Bung Antoni Leong nih. Anda juga mirip-mirip begitu di saat terakhir Anies muncul. Kalau kemudian Sandi menjadi DKI 2 calonnya begitu. Anda setuju dengan yang dikatakan, kita berkaca pada survei yang dikatakan Bung Rahlan ini. Dari LSI, Anda berarti kan nomor 3 begitu. Bung Tony? Prinsipnya kalau Mas Anies kan bukan orang baru lah. Kalau Mas Agus jelas baru mau terjun. Ya berarti ini kan ancaman kan buat tim Anda. Ini rakyat Jakarta sudah pintar, sudah jelas mana pemimpin yang memang punya track record dan kualitas yang berkompeten. Jadi inilah yang kita jual, figurnya yang kita jual, program-programnya yang kita jual. Nah, seyogianya memang bagaimana kampanye yang ada di masyarakat ini ya kita jual figurnya. Bukan jual yang tadi kayak kata Mas Timi, itu lebih kepada siapa yang di belakangnya. Nah, tapi itu membantu menaikkan di awal membantu menaikkan. Hanya saja kita mungkin tidak bisa memprediksi ya stagnya di mana gitu loh. Mungkin bisa berhenti di sana. Nah, prinsipnya kalau Mas Anies dan Bang Sandi kan jelas. Bang Sandi sudah turun selama 9 sampai 12 bulan ke masyarakat. Ada 2 problem, yaitu gejolak harga barang pokok dan satunya itu lapangan pekerjaan. Nah, gejolak ekonomi ini kan harus di-handle oleh orang yang berkompeten di bidang ekonomi. Bang Sandi jelas latar belakang beliau menjadi seorang pengusaha ini membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini menjadi solusi masyarakat Jakarta. Tapi mengkhawatirkan tidak kalau melihat angka? Memang ini sangat angka awal lah, bisa sama sekali berubah nanti pada ujungnya pada saat kita akan melaksanakan pilkadanya tahun depan. Tapi kembali lagi kalau tadi Anda katakan sudah berpengalaman, nama Anies siapa sih? Sama lagi saya sebutkan seperti Agus Yudhoyono, siapa sih yang nggak kenal Anies Baswedan? Pernah menjadi menteri kita juga, baru-baru ini bahkan begitu. Tapi pada saat sama-sama muncul, Agus punya faktor itu tadi, seorang putra dari mantan presiden Indonesia gitu. Dan Anies punya faktor itu, seorang yang masih aktif, masih muda, dan masih sangat dikenal sebagai selaku menteri juga. Seharusnya bisa lebih baik lagi sebenarnya di dalam survei. Gitu. Nah ini survei bagi kami itu ikhtiar ya. Kami intinya terus bekerja, terus meningkatkan keterkenalan Bang Anies dan Bang Sandi. Gitu. Kalau untuk soal siapa Mas Anies, jelas bahwa memang track record yang mumpuni seorang tokoh muda di Indonesia. Jadi ini yang kita jual ini memang seperti kata value-nya Mas Anies. Mari kita rayakan pesta demokrasi dengan sebenarnya. Kita rayakan, hadirkan festival gagasan, hadirkan karya gitu. Nah, siapanya beliau, masyarakat Jakarta ini harus jeli melihat apa yang kita jual. Nah, problematika yang sekarang itu belum disorot oleh petahana. Sorry, Bang Naja. Kalau begitu saya langsung saja ke petahana nih. Isunya belum disorot. Ahok turun. Yang lain pada naik diturun sendiri. Ya, bahaya itu. Sebenarnya kalau lihat survei yang terakhir ya, saya lebih percaya kepada rilis Populi kemarin ya. Memang ada penurunan Pak Ahok, tapi tidak seperti yang dibayangkan oleh Mas Denny JA maupun yang dibuat oleh EF. Ini dua-duanya tim sukses lah kira-kira, punya kepentingan lah ya. Tapi Populi kan dia kemarin rilis, Pak Ahok turun di angka 46%. Ya. Sebentar, saya ingin mendengar Bung Rahlan sedikit. Kenapa Bung Rahlan? Populi itu pendidiknya bukannya Sani Wijaya itu ya salah satunya yang juga merupakan statusnya Ahok. Oh begitu, ya oke langsung dijawab nih. Ya, poin saya sekali lagi adalah kalau kita melihat hasil survei bahwa memang kemudian Pak Ahok turun 46%. Dan bagi saya itu sebenarnya adalah kerja yang tidak terlalu sulit untuk memenangkan satu putaran. Artinya kita cuma butuh 5% lagi saja gitu loh. Dan kita nggak perlu benang banyak, ya nyaris kalah juga nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi pertama itu Mas, jadi kalau dalam konteks jubir ya, saya pertanyaan balik tadi, pekerjaan jubir tim Ahok ini paling gampang. Pertama Pak Ahoknya sangat komunikatif, ya. Dia bisa bicara tentang apa yang dia kerjakan. Publik Jakarta sangat educated, dia melihat keberhasilan yang dilakukan Pak Ahok. Tapi saat bersamaan bahwa ada problem memang banyak sekali kebersihan-kebersihan dilakukan oleh Pak Ahok tapi tidak terdokumentasikan secara baik.
Nah inilah sebenarnya menjadi tanggung jawab jubir untuk mensistematisasi keberhasilan itu dan mengkomunikasikan apakah rakyat ingin memilih bukti atau janji kira-kira gitu. Kalau saya mungkin ya, mohon maaf kalau salah ya opininya. Saya menangkap bahwa memang yang saya dapatkan dari tim Ahok ini memang percaya diri cukup tinggi. Enggak, kami percaya diri tapi tidak takabur ya. Kami percaya diri tapi tidak sombong. Itu penting. Nah mungkin inikah juga yang akan digunakan oleh tim lainnya yang juga tentunya ingin membuktikan bahwa kandidat mereka ya tentu saja bisa bekerja gitu untuk perbaiki Jakarta. Bang Rahlan, kita jeda sebentar, nanti kami akan segera kembali. Oke.